Mimpi timnas Indonesia mentas di Piala Dunia kian dekat usai memastikan diri masuk babak 4 kualifikasi. Namun usai kekalahan dari Jepang, timnas harus segera berbenah agar mampu bersaing berebut tiket Piala Dunia. Timnas Indonesia menutup laga kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dengan kekalahan telak dari Jepang. Skuad Garuda menyerah 6 gol tanpa balas. Kekalahan ini menambah rentetan buruk timnas kala bersua tim Samurai Biru. Saat menjamu Jepang di GBK November tahun lalu, timnas juga kalah 0-4. Meski kecewa, Patrick Kluivert bilang kekalahan ini sebagai pembelajaran. Dirinya akan fokus untuk mempersiapkan skuad Garuda guna menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober nanti. We're very disappointed, of course. But we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams or what countries we have in the fourth round. Tak cuma kalah 2 kali dari lawan yang sama, timnas juga tak mampu menceploskan 1 gol ke gawang Jepang. Dari seluruh peserta di grup C, hanya Jepang yang tak mampu dijebol timnas. Timnas kini tak bisa berlarut-larut meratapi kekalahan. Oktober nanti, skuad Garuda sudah harus menjalani kualifikasi babak keempat. Di babak ini, timnas dikepung tim-tim dari Timur Tengah. Selain Indonesia, negara yang berlaga di babak keempat adalah Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas lebih bersiap pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Timnas tentu harus segera berbenah jika ingin mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Menurut pengamat sepak bola Wesley Hutagalung, chemistry antar pemain belum terbangun dengan baik, apalagi banyak perubahan terjadi di tengah perjalanan. Ya, pemainnya masih terus beradaptasi dengan chemistry di antara satu sama lain karena Mario, kalau kita lihat Jepang, banyak sekali pemain yang abroad, bermain luar negeri. Kemarin itu 8 pemain ya, yang lawan Indonesia, yang dipanggil hanya 8 pemain yang berkompetisi di liga lokal. Tapi pemain yang di luar itu, mereka punya fondasi sepak bola yang sama ketika mereka belajar sepak bola di Jepang dari usia 8-10. Fondasi ini yang tidak kita miliki ketika kita menggabung para pemain dari luar negeri dengan pemain anak yang bermain di kompetisi negeri, fondasinya berbeda. Lalu kemudian pelatih kita berganti dengan mencari-cari bentuk lagi di tengah kompetisi. Jadi tidak mudah untuk membentuk meracik sebuah tim ketika banyak perubahan. Selain taktik dan kemampuan pemain yang dimatangkan, faktor non-teknis seperti mental pemain juga harus disiapkan. Sebab skuad Garuda bakal bertanding di luar kandang dan akan menghadapi tekanan dari supporter lawan. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Riau menggagalkan penyelundupan 48 kg sabu jaringan internasional dari Malaysia. Simak informasinya sesaat lagi.